Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pada video kali ini, lanjutan dari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya tadi yang ke-6 kita membahas dengan pecahan senilai. Terus yang ke-7 ada penyederhanaan pecahan. Sekarang kita lanjutkan yang ke-8, membandingkan dua pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan masih sama seperti materi waktu bilangan bulat. Kita gunakan kata hubung lebih dari dan kurang dari ya. Lambangnya kalau lebih dari itu yang A. Yang A lebih dari, terbukanya menghadap ke depan. Nah, kalau ini terbuka menghadap ke belakang ya. Ini yang B kurang dari. Nah, untuk lebih memahami maksudnya, kita lanjutkan dulu penjelasannya. Perhatikan gambar A. Nah, ini gambar A, B dan C. Ini B, sebelahnya C. Daerah diarsir itu menunjukkan pecahan 1/2, 1/4, dan 1/8. Nah, jadi yang A ini kan A 1/2, karena bagian yang diarsir itu satu bagian dari dua bagian, jadi dia 1/2. Yang kedua 1/4, karena ada 4 bagian, terus cuma daerahnya cuma satu bagian yang diarsir, 1 dari 4, maka 1/4. Yang C ada 8 bagian, yang diarsir juga cuma 1, jadi dia 1/8. Nah, 1 dari 8 atau 1/8. Dengan memperhatikan luas daerah pada gambar, kalian bisa melihat bahwa, nah di sini kan kita bisa melihat bahwa 1/2 yang pertama itu lebih besar dari 1/4. Nah, jelas kan, kelihatan di gambarnya. 1/2 itu setengah dari lingkaran ini. Kalau 1/4 ya cuma 1/4 bagian lingkaran aja. Jadi 1/2 di sini katanya lebih besar dari 1/4. Nah, kalau kita tulis dengan lambang hubungan lebih dari atau kurang dari tadi, maka bisa ditulis 1/2 itu lebih dari atau lebih besar daripada 1/4. Nah, 1/2 lebih besar dari 1/4, atau di sini 2/4 lebih besar daripada 1/4. Nah, kalau kalian melihat yang Bapak tandai kotak ini, kalau kalian cuma membaca mungkin bingung. Bapak kok jadi 2/4? Dari mana? Nah, maksudnya di sini kan 2/4 asalnya 1/2. Yang di depan tadi 1/2. Kan yang ini penyebutnya 2, yang di depan penyebutnya 4. Nah, untuk membandingkan dua pecahan itu kan penyebutnya harus terlebih dahulu harus kita samakan. Nah, jadi supaya dia sama, penyebutnya ini kan ini 2, ini 2, yang ini 4. Berarti harus kita samakan. Sama-sama kita jadikan 4. Jadi 2 ini supaya jadi 4 kan kali 2. Pelajaran sebelumnya yang senilai. Jadi 1 kali 2. Nah, ya. Yang di bawah 2 juga dikali 2. Nah, maka hasilnya 2/4. Nah,
Artinya apa? Pada pelajaran sebelumnya artinya 2/4 ini senilai dengan 1/2. 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, kenapa harus kita rubah jadi 2/4? Supaya penyebutnya sama dengan yang kita bandingkan tadi. Kan kita kalau membandingkan dua hal atau dua sesuatu yang kita bandingkan itu harus patokannya sama. Contohnya kalau kita membandingkan manisnya buah-buahan, nah, misalnya manisnya buah jeruk, otomatis harus kita bandingkan sesama dengan buah jeruk. Manis jeruk yang mana, antara jeruk yang A atau jeruk yang B? Kalau kita bandingkan manisnya buah jeruk dengan buah semangka, kan jelas bandingannya sudah jelas beda. Yang kita bandingkan semangka dan jeruk. Begitu juga dengan bilangan ini, maksudnya di sini harus kita samakan dulu. Jadi dia ketika dia sudah sama, nah, kelihatan di sini yang di atasnya 2/4 lebih besar dari 1/2. Karena apa? Kita lihat atasnya. Kalau sudah sama kita lihat atasnya. Ini kan 2, yang satunya 1. Nah, jelas 2 lebih besar daripada 1. Yang kedua, kita lanjutkan. 1/2 itu lebih besar daripada 1/8. Atau kita tulis 1/2 lebih besar dari 1/8. Atau, nah ini kembali lagi di sini 4/8. Dari mana 4/8 ini? Ini dari 1/2 tadi. Kita samakan penyebutnya, sama-sama kita kali dengan 4 ya. Jadi 4/8 ini dari 1/2 yang tadi. Nah, sama-sama kita kali dengan berapa? 4. Nah, ya. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Nah, ketika dia sudah sama, bawahnya penyebutnya sama-sama 8, tinggal kita perhatikan pembilangnya. Pembilangnya 4 lebih besar daripada 1, maka 4/8 itu lebih besar dari 1/8. Begitu juga dengan yang ketiga, 1/4 lebih besar dari 1/8. Karena ketika kita rubah 2/8 ini kan 1/4 kita rubah jadi 2/8, sama-sama kita kali 2. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Setelah bentuknya seperti ini, kita lihat atasnya. Pembilangnya 2/8, 1/8. Jadi 2/8 itu lebih besar dari 1/8. Nah, secara umum di sini dapat kita tuliskan persamaannya. Kalau ada pecahan A per B lebih besar, itu akan lebih besar dari C per B jika A, nah A tadi yang di atas ini A nya itu lebih besar dari C, dan A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan 0. Begitu juga kalau A per B itu akan lebih kecil dari C per B jika A nya itu lebih kecil dari C, dan A, B, dan C itu tidak sama dengan 0. A nya tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, C tidak sama dengan 0. Nah, contohnya yang pertama, berikan tanda lebih dari atau kurang dari pada pernyataan berikut. Jadi yang A
1/3 apakah lebih dari ataukah kurang dari 1/5. Yang B 1/7 titik-titik 1/5. Jadi kita disuruh memberikan tanda, ini tanda lebih dari atau kurang dari untuk soal pertama A dan B. Cara menjawabnya, kita jawab dulu yang pertama. Nah, ini yang C ya. Ini A, B, C. Ini bukan yang kedua. C. Ini yang C. Sorry. Benar, ini yang kedua. Oke, kita jawab dulu yang pertama tadi, A dan B. Ini yang A nya ini, jawabannya B ini. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama 1/3 dan 1/5. Nah, 1/3 1/5. Ternyata 1/3 ini kita samakan dulu penyebutnya kedua-duanya nih, dengan cara kita cari dulu KPK dari 3 dan 5 ini. Nah, kita cari dulu KPK dari 3 dan 5. Ternyata KPK nya setelah kita cari, KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kelipatan dari 3 dan 5 itu kalau kita bikin bersusun aja gini ya caranya. Misalnya kita bikin bersusun kan 3, 6, 9, 12, 15. Nah, ini KPK. Cara mencari KPK pakai cara bersusun. Maksudnya kelipatan dari 3 kan, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15. Yang kedua 5, angkanya 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15. Nah, sudah ada yang sama, kelipatan persekutuan terkecil itu kelipatannya yang sama yang kita ambil dari 3 sampai 15, 5 sampai 10 itu ternyata sudah ada angka sama yaitu 15. Nah, jadi KPK nya 15. Nah, 1/3 tadi supaya jadi 15 kali berapa? 1/3 itu kan supaya jadi 15 sama-sama kita kali dengan 5 ya kan. Atas kali 5, di bawah juga kita kali dengan 5. 1 kali 5 5. 3 kali 5 15. Jadi hasilnya 5/15 untuk yang pertama. Yang kedua tadi 1/5 sama, KPK nya kan 15, berarti 1/5 itu supaya jadi 15 kita kali berapa? Kita kali dengan 3. 1 kali 3 juga berarti 1 kali 3 3, 5 kali 3 15. Jadi yang pertama 5/15, yang kedua 3/15. Nah, sekarang setelah sama penyebutnya, tinggal kita lihat pembilangnya. Yang di atas pembilangnya 5, yang kedua pembilangnya 3. 5 itu kan lebih besar daripada 3, maka 5/15 lebih besar daripada 3/15 atau 1/3 lebih besar daripada 1/5. Yang B
cara yang B masih sama, kita cari lagi ini KPK-nya. KPK dari 7 dan 5. Kalau kita cari dengan cara bersusun tadi, 7 tambah 7 14, 14 tambah 7 21, 21 tambah 7 28, 28 tambah 7 35. Nah 5 juga, 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, sampai ketemu nanti KPK-nya 35. Setelah kalian cari KPK-nya ketemu 35 nanti. Terus kalian cari lagi 1/7 ini tadi, yang ini ya, 1/7 itu supaya jadi 35 kan berarti harus dikali 5. Jadi 7 dikali 5, 1 dikali 5, maka hasilnya ini 5 ya, 5/35. Nah ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, 1/5 dikali dengan berapa supaya jadi 35? Berarti dikali dengan 7. 5 kali 7 itu kan 35. 1 kali 7 7. Jadi 7/35 ini ya. Nah, sudah sama penyebutnya. Tinggal kita bandingkan pembilangnya. 5 kurang dari 7, maka 5/35 itu lebih kecil dari 7/35, atau 1/7 kurang dari 1/5, atau 1/7 lebih kecil dari 1/5. Nah contoh yang kedua, kita lanjutkan contoh yang kedua. Tunjukkan mana yang lebih besar nilainya antara pasangan pecahan berikut. Nah, kita disuruh menunjukkan nilainya yang lebih besar antara dua pecahan ini, 7/8 dan 6/7. Caranya gimana? Masih sama dengan yang tadi. Kita cari KPK-nya. KPK dari 8 dan 7 adalah 56. Sehingga penyebut dari kedua pecahan itu bisa kita ubah menjadi 56. Sehingga 7/8 supaya jadi 56 kita kali dengan 7. Berarti di atasnya pembilangnya juga dikali 7. 8 di sini kali 7 56. 7 kali 7 49. Jadi yang pertama 7/8 tadi jadi 49/56. Nah, sini Bapak kasih kotak ya. Terus yang kedua 6/7. 6/7 tadi KPK-nya 56, supaya jadi 56 berarti dikali 8. 7 kali 8 56. Karena di bawahnya dikali 8, atasnya juga dikali 8. 6 kali 8 48. Nah, jadi hasilnya 48/56. Kita tentukan yang nilainya paling besar dengan cara melihat pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Karena 49 lebih besar dari 48, maka 49/56 itu lebih besar dari 48/56, atau 7/8 lebih besar dari 6/7 ya. Saya memahami ya contohnya. Bagaimana bisa ya? Ya mudahan bisa. Kalau masih kurang nanti Bapak hapus dulu ya, Bapak tambahkan. Mudahan bisa dimengerti. Bapak kasih contoh lagi satu. Nah, misalnya di sini kita punya pecahan yang mudah dulu, yang gampang, 3/4 misalnya.
sama 3/5. Manakah yang lebih besar antara 3/4 dan 3/5? Kita cari dulu KPK-nya dari 4 dan 5. 4, kalau kita kelipatkan kan 4. Berapa lagi? 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4, 20. 4. 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. Nah, apakah sudah ada yang sama? Oh, ternyata ada yang sama di sini. Berarti yang sama 20. Nah, berarti PK dari 4 dan 5 tadi, KPK-nya adalah 20. PK-nya sama dengan 20. Maka akan kita rubah. Yang ini kita rubah 3/4, berarti 3/4. Supaya jadi 20, kita kali berapa penyebutnya. Nah, ini kan supaya jadi 20. Di sini buat tulis dulu 3/5 kali berapa, supaya nanti hasilnya 20. Nah, 4 supaya jadi 20 berarti harus kita kali dengan 5. Karena di bawahnya kali 5, maka di atas juga kita kali dengan 5. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Ini 5 kali berapa supaya jadi 20? Kali 4. 5 kali 4, 20. Karena yang di bawah kali 4, di atas juga harus dikali 4. 3 kali 4, 12. Nah, perhatikan di sini 15/20 dan 12/20. Mana yang lebih besar pembilangnya? 15. Ternyata 15 berarti 4. Berarti 5/20, 15/20 itu lebih besar dari 12/20. Dengan kata lain, 3/4 ini lebih besar dari 3/5. Saya mudahan bisa dimengerti. Contoh untuk membandingkan pecahan. Untuk kali ini Bapak akhiri video penjelasan tentang pembandingan pecahan. Kita lanjutkan lagi nanti materi selanjutnya, itu operasi hitung pecahan. Untuk video kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.